Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitruddin Aziz 430040088 dari kelompok 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sejarahnya menjelaskan secara singkat kondisi sosialigus serta masyarakat Indonesia awal abad ke-20 yang mendorong Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Visi utamanya itu menjelaskan fokus awal Muhammadiyah, yaitu pemurnian ajaran Islam, kembalinya Al-Quran dan hadis, serta modernisasi sosial keagamaan. Dan berikut adalah penjelasan singkat, sederhana, dan padat mengenai Kyai Ahmad Dahlan dan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Jadi, siapa Kyai Ahmad Dahlan? Kyai Ahmad Dahlan dengan nama asli Muhammad Darwis di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Beliau belajar agama hingga ke Mekah dan terpengaruh oleh ide-ide pembaruan modernisasi Islam agar umat Islam bisa berpikir maju. Terus alasan berdirinya Muhammadiyah, latar belakangnya tuh sepulang dari Mekah, Kyai Ahmad Dahlan tuh resah melihat 3 masalah utama pada masyarakat Indonesia. Khusus utamanya itu agama yang melenceng, praktik ibadah, banyaknya hal mistis dan mitos, dan juga tradisi kuno atau disebut tahayul, bidah, dan kufrat. Ketinggalan umat Islam, masyarakat menjadi bodoh dan miskin akibat penjajahan Belanda. Pendidikan yang terbelah, pendidikan yang pesantrennya murni itu hanya belajar agama. Ketinggalan zaman, sedangkan sekolah Belanda hanya belajar ilmu umum, menjauhkan anak-anak dari agama. Terus apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November 1912 beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Artinya itu pengikut Nabi Muhammad. Tujuannya utama itu mengembalikan ajaran Islam murni sesuai Al-Quran dan Sunnah, sekaligus memajukan umat lewat aksi nyata seperti membangun sekolah modern, gabungan ilmu agama dan umum, rumah sakit, dan panti asuhan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Yusuf dan Mbak Alda. Perkenalkan, saya Yusuf dengan NIM 2403040096 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sosial, yaitu salah satu warisan terbesar Muhammadiyah di bidang pendidikan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah mempelopori sebuah pendidikan Islam modern, sebuah pendekatan yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Merupakan terobosan terbesar pada zamannya, karena saat itu pendidikan agama dan pendidikan umum dianggap dua hal yang terpisah. Hasilnya, hari ini Muhammadiyah memiliki jaringan tinggi ribuan sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah atau yang kita kenal sebagai PTM menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta terbesar di dunia. Tapi Muhammadiyah tidak berhenti di sana. Di bidang sosial, organisasi ini juga mendirikan panti asuhan, lembaga filantropi seperti Lesismu yang aktif bergerak dalam pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Bukti nyata bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga kepedulian terhadap sesamanya. Perkenalkan, nama saya Lukiani, NIM 2403040097 dari kelompok 6. Sekarang saya akan membahas kontribusi Muhammadiyah di bidang kesehatan dan pemikiran keagamaan. Mungkin banyak yang belum tahu, Muhammadiyah sudah berkontribusi di dunia kesehatan sejak zaman kolonial. Melalui jaringan rumah sakit PKU, yaitu penolong kesengsaraan umum, Muhammadiyah hadir melayani masyarakat yang membutuhkan, dan hingga hari ini, jaringan rumah sakit ini terus berkembang dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tidak hanya soal pelayanan fisik, Muhammadiyah juga kuat dalam pemikiran keagamaan. Ada satu konsep yang menjadi ruh dari seluruh gerakan Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan. Adalah sebuah pandangan bahwa Islam harus mampu menjawab tantangan zaman dan modernitas tanpa kehilangan jati dirinya. Dan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan di setiap zaman, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, yaitu lembaga yang bertugas mengkaji dan menetapkan hukum Islam secara kontekstual sesuai kondisi masyarakat saat ini, namun tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang membuat Muhammadiyah tidak hanya hadir secara fisik,
tetapi melalui rumah sakit dan sekolah, juga hadir secara intelektual dan membimbing umatnya. Baik, terima kasih atas pemaparan diskusi dari rekan-rekan kelompok saya. Dari diskusi tersebut, kesimpulannya tuh Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada konsep-konsep teologis, tetapi benar-benar mewujudkan dalam bentuk amal, usaha yang nyata yang menyentuh langsung ke aspek pendidikan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Jadi itu sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.